Bab 1036 meninggalkan planet Tianhuang. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, para penguasa surgawi kembali ke aula utama. Saat itu juga, tidak ada yang berani untuk tidak menaati Chen Fan dan semua dewa surgawi duduk ketakutan. Beberapa pelayan cantik membawakan segala jenis buah roh. Masing-masing memiliki tingkat yang tinggi dan bau yang menyenangkan. Hanya dengan satu gigitan, spirit Qi akan berubah menjadi arus panas yang langsung menuju kedantian. Banyak penguasa surgawi yang terkejut. Itu adalah buah roh langka tingkat surgawi yang harganya sama mahalnya dengan obat surgawi, tetapi Chen Fan mengeluarkannya untuk tamunya. Para penguasa surgawi tidak tahu bahwa Chen Fan telah menciptakan ladang pengobatan di belakang Gunung Kaisar dengan seni panjang umur Asuretir untuk menumbuhkan tanaman roh, pohon roh, dan buah roh. Itu adalah bagian dari hasil panen pertama yang diperolehnya. Chen Fan duduk dan tiba-tiba melihat ke arah Master Sekte dari wilayah surgawi Changshen, yang tampak kesal. Apakah kamu tidak puas denganku? Li Yuan, yang mengenakan jubah biru, sedikit terkejut, tapi dia tetap bangkit dan menjawab dengan hormat, tidak. Aku mengerti kenapa kamu kesal. Sekte Changshen, di Lautan Bintang berada di belakang wilayah surgawi Changshen. Anda menyalahkan saya karena membunuh pangeran surgawi mereka, Luo Changshen, menyeret sekte Anda masuk, kata Chen Fan perlahan. Bagaimana Anda tahu bahwa, Li Yuan mendongak, haha, Chen Fan terkekeh. Dia tahu lebih banyak daripada Li Yuan, termasuk hal-hal yang diketahui Li Yuan dan hal-hal yang tidak dia ketahui. Fiuh, jika kamu mengerti, maafkan aku karena berbicara terus terang. Sekte Changshen adalah sekte besar di Lautan Bintang dan mereka menguasai wilayah planet. Mereka memiliki banyak penggarap jiwa baru lahir dan penggarap formasi jiwa. Pada generasi ini, mereka bahkan memiliki 3 dewa ilahi pada saat yang bersamaan. Luo Changshen adalah pangeran ilahi dari sekte tersebut. Anda menempatkan sekte Qiong Utara, wilayah surgawi Changshen, dan bahkan seluruh planet Tianhuang dalam bahaya ketika Anda membunuhnya, kata Li Yuan. Suaranya lembut. Dia telah memblokirnya dengan kekuatan dharmanya, sehingga hanya dewa surgawi yang hadir yang dapat mendengarnya dan suara itu tidak menyebar keluar aula. Apa? Para penguasa langit tercengang dan tetua agung juga mendongak kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Mereka tahu tentang sekte besar di Lautan Bintang, tetapi mereka tidak pernah mengira Luo Changshen memiliki latar belakang sekuat itu. Mereka juga tidak tahu bahwa sekte-sekte itu begitu kuat. 3 dewa ilahi dalam satu generasi. Banyak orang merasa merinding hanya dengan memikirkannya. Kaisar Gunung hanya memiliki 1 dewa ilahi dan dia memerintah planet Tianhuang selama 100.000 tahun. Jadi, seberapa mengerikankah sekte Changshen? Dan seberapa beraninya Chen Fan, sejak dia membunuh Luo Changshen? Tuan Surgawi Chen, saya belum pernah mengagumi siapapun sebelumnya. Kali ini, saya benar-benar terkesan. Seorang penggarap jiwa baru lahir dari wilayah surgawi penangkal iblis bangkit dan bersulang untuk Chen Fan. Namun, para penguasa surgawi lainnya merasa cemas. Jika sekte Changshen ingin membalas dendam, mereka tidak akan peduli apakah orang-orang berasal dari sekte Qiong Utara atau sekte lainnya. Mereka hanya akan melampiaskan kemarahan mereka pada seluruh planet Tianhuang. Pada saat itu, planet ini akan runtuh. Tidak apa-apa. Penggarap formasi jiwa dari sekte Changshen tidak akan pernah bisa memasuki planet Tianhuang. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Arai pemutus langit ada di sana dan penggarap formasi jiwa dari sekte Changshen tidak akan pernah datang. Jika tidak, level mereka akan turun atau bahkan mati. Namun, ketika dia melihat semua orang terlihat ragu, dia menunjuk ke arah Tuan Naga dan bertanya, apakah kamu mengenalnya? Hah, semua orang bingung. Ketika Dewa Naga menyerang Gunung Kaisar, dia menunjukkan kekuatannya dan orang-orang tahu bahwa dia adalah monster yang berubah menjadi manusia, tetapi penguasa surgawi di planet Tianhuang percaya bahwa mereka belum pernah mendengar namanya. Banyak dari mereka yang menduga Tuan Naga adalah monster dari Laut Utara, yang tidak muncul selama 10.000 tahun. Tuan Naga melangkah maju dan berkata setelah melihat Chen Fan mengangguk, saya adalah Tuan dari Sekte Dewa Fei di Lautan Bintang. Selalu ada daya tarik dalam dirinya, seperti seorang dominator yang unggul. Dia benar-benar berbeda dari penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Kekuatan sempurnanya dari tingkat jiwa baru lahir tingkat menengah terlihat jelas.
Dia benar-benar seorang kultivator dari Star Ocean. Banyak penguasa surgawi yang terkejut. Para penggarap di Lautan Bintang mempraktikkan seni yang lengkap, sehingga energi mereka jauh lebih kuat daripada para penggarap di planet Tianhuang. Mereka tidak akan pernah bisa menyembunyikan kekuatan mereka yang penuh dan sempurna. Kamu berasal dari Sekte Veigat. Itu adalah sekte di Lautan Bintang yang sebanding dengan Sekte Changshen. Li Yuan tiba-tiba menatap Tuan Naga dan berkata, kamu adalah tuan dari Sekte Dewa Fei, tetapi kamu bekerja untuk Tuan Surgawi Chen. Apakah kamu tidak takut akan membuat marah sektemu sendiri? Mata Li Yuan penuh kebingungan. Baginya, setiap kultivator dari Lautan Bintang lebih unggul, terutama pangeran dan penguasa ilahi seperti Luo Changshen dan Tuan Naga. Mereka adalah anggota senior sebuah sekte. Bahkan Kaisar Gunung pun tidak berani menyinggung perasaan mereka. Memang benar, bahkan Fei King Hall berada di bawah Fei God Sect. Siapa yang mencoba memprovokasi mereka? Namun, Chen Fan menggunakan dia sebagai pelayan, yang sepenuhnya di luar imajinasi Li Yuan. Para penguasa surgawi lainnya tidak mengerti pada awalnya, tetapi mereka tercengang setelah mendengar penjelasannya. Memiliki tuan dari Lautan Bintang bahkan lebih mengesankan daripada mengalahkan Kaisar Gunung. Tuan Surgawi Chen menyinggung dua sekte dari Lautan Bintang pada saat yang sama. Patriark leluhur keluarga Wang sangat kagum. Haha, Tuan Naga menggelengkan kepalanya dengan jijik dan berkata, sekte besar di Lautan Bintang tidak ada artinya di hadapan tuanku. Dia kemudian kembali ke tempatnya dan tetap diam. Dalam sekejap, seluruh aula utama menjadi sunyi. Para penguasa surgawi mencoba memahami apa yang dikatakan Raja Naga dan mereka akhirnya bermandikan keringat dingin. Mengapa Chen Fan tidak takut dengan sekte besar di Star Ocean? Dia hanyalah seorang penggarap inti emas. Apakah itu mungkin? Para penguasa surgawi kemudian teringat rumor yang beredar di sekitar planet Tianhuang. Rumor mengatakan bahwa Chen Fan tidak berasal dari Tiongkok, tetapi dari tanah suci tua jauh di dalam Lautan Bintang. Tanah suci itu berkembang pesat, itulah sebabnya mereka bisa membina elit tak tertandingi yang bisa membunuh penggarap jiwa baru lahir di tingkat inti emas. Memikirkan hal ini, penguasa surgawi menjadi lebih menghormati Chen Fan dan bahkan mulai memujanya. Ada perbedaan besar antara seorang kultivator dengan dukungan di belakangnya dan seorang yang hanya mengandalkan dirinya sendiri. Meskipun Chen Fan tidak memiliki level tinggi saat ini, tidak ada seorang pun di planet Tianhuang yang akan menyinggung perasaannya. Hanya mereka yang memiliki dukungan kuat yang bisa mendominasi. Betapa mengerikannya dia bisa menjadikan Tuan Naga sebagai budaknya dan mengabaikan Sekte Changshen dan Sekte Dewa Fei. Bahkan Master Sekte Wilayah Surgawi Changshen menjadi rendah hati dan mematuhi perintah Chen Fan. Saat ini, Chen Fan benar-benar telah menekan seluruh planet Tianhuang. Selama dia masih hidup, tidak ada yang akan melakukan hal bodoh, bahkan jika dia meninggalkan planet Tianhuang selama beberapa abad. Bagaimanapun, dia masih bisa kembali setelah ribuan tahun. Saat itu, siapa yang bisa menahan amarahnya? Upacara pembukaan Sekte Qiong Utara telah berakhir, tetapi seluruh planet Tianhuang masih terguncang. Para leluhur dari puluhan sekte surgawi menyerah di depan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di planet ini. Chen Fan bahkan telah memusnahkan 5 sekte yang tidak dapat binasa untuk memperingatkan dunia. Saat itu, tidak ada lagi yang berani melawan Sekte Qiong Utara. Setelah pertempuran, Sekte Qiong Utara secara resmi menjadi penguasa planet Tianhuang. Penggarap nakal dan penggarap seni iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Gunung Kaisar, berharap untuk bergabung dengan Sekte Qiong Utara. Chen Fan menerima semuanya, namun, ia menciptakan sekte dalam dan sekte luar. Mereka yang memiliki tingkat tertentu diangkat ke sekte luar untuk menjadi menteri, penatua, penguasa, perwira dan murid. Orang dengan kedudukan tertinggi adalah penggarap seni iblis jiwa baru lahir tingkat menengah, yang menjadi menteri besar Sekte Qiong Utara. Chen Fan bahkan mewariskan setengah seni ilahi kepadanya. Padahal itu hanya setengahnya. Penggarap seni iblis jiwa baru lahir tingkat menengah itu benar-benar tercengang. Itu adalah bagian dari Fine Art terbaik dari Fine World. Itu jauh lebih kuat daripada seni kultivasi lain yang pernah dipraktikkan oleh penggarap seni Fine sebelumnya. Di sisi lain, sekte dalam sebagian besar terdiri dari anggota Tiongkok dan anggota baru yang lebih dapat dipercaya, termasuk 5 tetua Kaisar Gunung, Qing Shi, Zhao Juexian, dan Tuan Naga. Chen Fan bahkan memasuki penjara Gunung Kaisar untuk berbicara dengan Heavens Equal lagi dan juga untuk mengeluarkan 6 iblis kuno dan monster.
Iblis dan monster kuno itu telah ditindas oleh Kaisar Gunung selama 10.000 tahun dan beberapa bahkan telah ditangkap di luar planet ini. Mereka semua kuat dan setidaknya memiliki tingkat jiwa baru lahir tingkat menengah. Mereka tidak mau menuruti Chen Fan pada awalnya. Namun, setelah Chen Fan menghajar mereka dan menikam jiwa ilahi mereka dengan seni 1000 senjata ilahi, mereka langsung menyerah. Chen Fan tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, jadi dia bersiap untuk membawa mereka ke bumi. Bagaimanapun, orang-orang dari Sekte Qiong Utara mungkin tidak akan mampu menjaga mereka tetap sejalan. Saudaraku, apakah kamu benar-benar pergi? Dari semua anggota Sekte Qiong Utara, hanya Xiao Mang, Tetua Agung, dan beberapa orang lainnya yang tahu Chen Fan akan pergi. Xiao Mang sudah mulai menangis dan pandangannya kabur. Chen Fan membelai kepalanya dan berkata, "Saya bukan dari planet Tianhuang, jadi saya harus pergi." "Jangan menangis. Bukannya aku tidak akan pernah kembali. Saat kamu menjadi penggarap inti emas, aku akan datang dan membawamu bersamaku." Xiao Mang mengangguk. Sang Tetua Agung merasa khawatir. Untuk memastikan perdamaian di planet ini, Chen Fan meninggalkan Tuan Naga, Zhao Juexian, dan tablet roh dari 5 tetua Kaisar Gunung dalam perawatan Xiao Mang. Dia juga tinggal selama 6 bulan lebih lama dan menunggu Heaven's Equal menyempurnakan kekuatannya. Dalam periode waktu ini, Chen Fan mengajar murid-murid Sekte Qiong Utara setiap 2 bulan sekali. Seni kultivasi yang diajarkan di sekte tersebut semuanya berasal dari sekte besar di Lautan Bintang, yang jauh lebih baik daripada yang ada di planet Tianhuang. Dalam 1 abad, murid-murid Sekte Qiong Utara akan menonjol dan melampaui generasi muda di seluruh planet. Pada saat yang sama, Chen Fan menciptakan sejumlah besar bidang pengobatan, mengubah medan dan menciptakan gua surga raksasa dengan banyak vena roh. Dia menanam buah roh dan obat roh yang dia panen dari Sekte Dewa Pengobatan, kemudian mengisi tempat itu dengan Qi Roh Kayu Yi, dan membuat arai pengumpulan roh, lalu dia menyirami obat-obatan tersebut dengan air 1000 roh dunia. Ladang tersebut adalah perolehan terbesar Chen Fan di planet Tianhuang. Obat roh matang setiap 6 bulan. Chen Fan memanennya sekali sebelum dia pergi dan dia masih bisa mendapatkan panen yang bagus ketika dia kembali ke planet Tianhuang di masa depan. Sebelum pergi, Chen Fan pergi mencari tanah dewa, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak apapun. Dia kemudian mengunjungi sekte surgawi satu persatu, menakuti para leluhur. Dia juga pergi ke tanah terlarang lainnya dan menemukan bahwa peluang yang ada di sana telah dimanfaatkan. Pada akhirnya, dia hanya menemukan harta karun yang aneh. Sudah waktunya untuk pergi. Akhirnya, Chen Fan kembali ke Gunung Kaisar. Tidak, gunung itu telah diubah namanya menjadi Gunung Qiong Utara. Ketika dia pergi, hanya Xiao Mang dan Grand Elder yang ada di sana untuk mengantarnya pergi. Mereka mengumumkan kepada dunia bahwa Dewa Surgawi Beixuan akan mengurung diri untuk berkultivasi selama beberapa dekade atau bahkan berabad-abad. Sebagian besar penggarap planet Tianhuang tenang. Penggarap jiwa yang baru lahir biasanya menghabiskan waktu lama untuk berkultivasi dalam pengasingan. Xiao Mang, bekerja keras. Saya akan menunggu saat ketika Anda melewati kesengsaraan guntur naga sejati dan membentuk inti emas tingkat dewa. Chen Fan tertawa terbahak-bahak sambil membelai kepala Xiao Mang. Dia kemudian berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, melesat ke langit. Pada saat itu, Xiao Mang mendongak dan tahu bahwa kali berikutnya dia bertemu Chen Fan akan lama sekali. Tidak ada yang mengenalnya ketika dia tiba di planet Tianhuang. Dan ketika dia pergi, semua orang di planet ini pun pergi. Chen Fan melakukan perjalanan ke planet Tianhuang melalui jalan surga, tetapi dia dapat menghindari masalah ketika kembali. Dia masih seorang penggarap inti emas saat itu. Meski ia bisa bertahan hidup di luar angkasa, dibutuhkan waktu 1 abad baginya untuk terbang dari satu planet ke planet lain. Ketika kekuatannya mencapai tingkat jiwa yang baru lahir, dia sudah mampu melakukan perjalanan jarak dekat melintasi alam semesta. Meskipun dia hanya bisa pergi ke planet-planet dalam satu wilayah planet, itu adalah prestasi yang cukup mengesankan. Di Lautan Bintang, hanya penggarap jiwa baru lahir yang diizinkan meninggalkan planet mereka. Banyak dari mereka melakukan perjalanan melintasi wilayah dan menghadapi banyak bahaya di sepanjang perjalanan. Beberapa bahkan mati di tangan binatang buas, lubang hitam atau radiasi, namun mereka yang selamat akan melampaui penggarap jiwa baru lahir biasa. Desir, Chen Fan berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan menerobos 27 lapisan 4 angin kebenaran sejati,
memasuki ruang angkasa. Dia melihat kembali ke planet Tianhuang dan melihat betapa luasnya planet itu. Wilayah surgawi menutupi planet ini dan masing-masing wilayah itu 100 kali lebih besar dari bumi. Semakin dekat ke Gunung Kaisar, semakin padat spirit Qi. Beberapa energi kuat menyelimuti seluruh planet dan Venero ada di seluruh planet, sama seperti pembuluh darah manusia. Chen Fan dapat melihat bahwa mereka akhirnya bertemu di Ancient Demon's Law. Disitulah letak tanah dewa. Chen Fan tampak serius. Dia tahu 90% Qi roh di planet Tianhuang telah diambil oleh arai pemutus langit bela diri sejati, membentuk sebuah danau raksasa yang penuh dengan air 1000 roh dunia. Bahkan setelah Chen Fan mengambil 10 botol air roh, dia masih tidak dapat melihat dasar danau. Hukum dan penanaman di planet ini tidak lengkap, seperti yang diharapkan. Chen Fan membuka mata dharmanya dan bayi ilahi 9 lubang muncul. Ada beberapa rantai ilahi yang tak terlihat dengan warna berbeda yang melilit planet Tianhuang, tetapi sebagian darinya sepertinya telah terputus. Setiap rantai panjangnya miliaran mil dan tidak ada ujungnya. Chen Fan tahu, itu adalah arai pemutus langit bela diri sejati. Hanya arai dewa yang tak terkalahkan seperti ini yang bisa digunakan untuk mencuri hukum sebuah planet. Membentuk arai pemutus langit bela diri sejati di sebuah planet bukanlah apa-apa bagi sekte surgawi bela diri sejati, tapi seluruh wilayah planet terbengkalai. Ratusan planet di sini memiliki satu arai pemutus langit bela diri sejati. Siapa yang akan melakukan itu? Mengapa sekte ini menghabiskan begitu banyak energi di sini? Apakah mereka tidak takut ditelan oleh hukum surga? Chen Fan tampak serius. Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak menempuh jalan surga. Sebaliknya, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan terbang menuju planet dengan kehidupan yang paling dekat dengan planet Tianhuang. Di alam semesta, sebuah planet mungkin tampak dekat. Namun kenyataannya, jaraknya bisa miliaran kilometer. Bahkan Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir membutuhkan 8 hingga puluhan tahun untuk melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lainnya. Chen Fan jelas lebih cepat dari itu. Desir, dia berubah menjadi kunpeng berukuran puluhan kaki, diselimuti aura hitam. Dia menempuh jarak 10.000 mil setiap kali dia mengepakkan sayapnya. Alam semesta adalah tempat berburu kunpeng dan kecepatannya termasuk di antara 5 kecepatan teratas di seluruh dunia. Wus, wus, Chen Fan terus terbang melintasi alam semesta. Meskipun tidak ada spirit Qi sama sekali, kunpeng menyerap energi dari planet, matahari, dan bintang-bintang menggunakan Great Chaos Art. Kekuatan dingin memasuki tubuhnya dan kemudian disempurnakan oleh roda dewa, berubah menjadi spirit Qi, seperti mesin tanpa henti yang menyuplai energi ke Chen Fan. Sekitar 10 hari kemudian, ledakan, gelombang energi dimensional muncul di luar planet berkilau dan kunpeng bersayap melompat keluar. Ia menundukkan kepalanya dan melihat ke planet ini. Ukuran planet ini hanya 1/10 dari planet Tianhuang, namun masih 100 kali lebih besar dari bumi. Suatu energi yang kuat melolong di planet ini, sama seperti naga. Jika dicermati, 70% lahannya ditutupi pepohonan. Itu jelas merupakan surga bagi penggarap elemen kayu. Ini Jupiter surgawi. Kunpeng tampak agak bingung. Tuan, itulah tanah air saya, Jupiter surgawi. Saya tinggal di sini selama 40.000 tahun, sebelum ditangkap dan dibawa ke Gunung Kaisar. Sebuah suara kasar terdengar di belakang Kunpeng. Kunpeng mengayunkan tubuhnya dan berubah menjadi Chen Fan. Chen Fan menarik seorang pria jangkung keluar dari bayangan di belakangnya. Pria itu berotot dan kuat. Matanya penuh kilau hijau, seperti monster. Mu Xiao, ceritakan padaku tentang Jupiter surgawi, kata Chen Fan. Pria ini adalah salah satu dari 6 monster yang dia temukan di penjara Mount Emperor. Mereka semua berada di tahap pertengahan tingkat jiwa baru lahir dan sangat ganas. Bahkan penduduk Gunung Kaisar tidak tahu bagaimana menghadapi mereka dan hanya bisa mengurung mereka di dunia penjara. Chen Fan khawatir tidak ada yang bisa menekan mereka ketika dia pergi, jadi dia menciptakan 6 dunia iblis suci, dengan 6 seni iblis leluhur suci, untuk memenjarakan monster-monster itu dan membawa mereka. Guru, Jupiter surgawi adalah planet yang paling dekat dengan planet Tianhuang. Ada 3 sekte dengan penggarap jiwa yang baru lahir di dalamnya. Mereka telah menguasai planet ini selama hampir beberapa ratus ribu tahun. Mereka adalah Institut Kutub Guntur, Sekte Peternakan Roh, dan Sekte Suci Monster Kuno, kata Mu Xiao.
Tampaknya berpikiran sederhana, tapi sebenarnya itu adalah monster yang berubah dari pohon roh yang telah hidup puluhan ribu tahun. Tubuhnya sangat keras dan kuat, bahkan harta karun surgawi pun tidak mampu melukainya. Kekuatan dharmanya bahkan 10 kali lebih kuat daripada para kultivator pada tingkat yang sama. Meskipun ia hanya berada pada tingkat jiwa baru lahir tahap pertengahan, ia dapat menyebar liar di seluruh alam semesta. Beberapa mengatakan mereka telah memusnahkan beberapa sekte dan suka memakan orang. Pada akhirnya, penguasa ilahi dari Kaisar Gunung sendiri yang menjatuhkannya. Institut Thunderbolt terkenal dengan seni gunturnya. Sekte ini adalah musuh dari monster elemental kayu. Kami bertarung setiap kali kami bertemu satu sama lain. Sekte peternakan roh mempraktikkan seni elemen kayu dan mengendalikan roh. Pembudidaya mereka suka menggunakan roh kayu untuk membunuh dan mereka adalah sekte manusia yang besar. Yang terakhir adalah sekte suci monster kuno yang dibentuk oleh monster di Jupiter surgawi. Selain saya, ada 5 monster lain yang pada dasarnya adalah monster elemental kayu, jelas Mu Xiao. Ketika berbicara tentang Thunderbolt Institute, kilatan kebencian melintas di matanya. Monster elemental kayu seperti itu paling takut pada penggarap elemental api dan guntur. Sekalipun para penggarap itu lebih lemah dari mereka, mereka mungkin masih menderita. Jadi, Chen Fan telah membakar Mu Xiao dengan api ilahi burung pipit merah untuk membuatnya berlutut dan memohon. Apakah ada tanah terlarang dengan peluang atau harta karun? Chen Fan bertanya. Mu Xiao merenung sejenak, lalu memukul kepalanya. Memang ada, sumur roh. Itu adalah tanah suci para monster dan terletak di jantung sekte suci monster kuno. Sulit bagi monster elemental kayu untuk mengolahnya. Saya mendengar bahwa tidak banyak monster jiwa baru lahir di Jupiter surgawi, tetapi setelah sumur roh muncul, tiba-tiba ada banyak. Itu dia, ayo pergi. Itu pasti sesuatu yang istimewa jika mampu memelihara begitu banyak monster jiwa yang baru lahir. Chen Fan menempatkan Mu Xiao ke dalam bayangan gelap di belakangnya, lalu berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan melesat ke planet ini. Desir, Chen Fan sangat cepat. Dia melewati lapisan 4 angin kebenaran sejati dengan beberapa lompatan dimensi. Begitu dia memasuki Jupiter surgawi, dia merasakan roh elemen kayu yang kuat di dalamnya. Ada lautan pepohonan dalam jarak 10.000 mil. Semuanya adalah pohon-pohon tua raksasa yang menjulang tinggi dan berumur ribuan tahun. Mereka sudah sangat tua dan keras. Bahkan artefak roh dari penggarap terhubung tidak mampu menebangnya. Chen Fan berhenti sejenak, lalu mengikuti arahan yang diberikan oleh Mu Xiao dan bergegas ke markas sekte suci monster kuno. Dia hanya ingin melihat apakah Jupiter surgawi memiliki situasi yang sama dengan planet Tianhuang dan apakah ada peluang, jadi dia tidak ingin ada yang tahu. Dia mulai melambat, saat Chen Fan semakin dekat ke sumur roh. Dia berubah menjadi seorang pemuda berjubah biru dengan kulit putih. Dia memegang pedang terbang berelemen kayu, memberikan penampilan seperti seorang penggarap terhubung. Menurut Mu Xiao, meskipun sumur roh adalah tempat suci para monster, 2 sekte lainnya tidak ingin sekte suci monster kuno mendominasi planet ini sendirian. Setelah beberapa pertempuran, sekte suci monster kuno menyerah dan memutuskan untuk berbagi planet ini dengan sekte lainnya. Manusia juga bisa pergi ke sana dan mencari peluang. Saat Chen Fan semakin dekat ke sumur roh, seberkas cahaya melesat di atas kepalanya. Mereka adalah manusia penggarap yang mengendalikan harta karun roh elemen kayu atau petir, atau monster elemen kayu yang terbang melintasi angin hijau. Para pembudidaya itu setidaknya memiliki tingkat inti emas. Dan inti emas mereka semuanya berada di atas kelas 5 atau 7, yang sedikit mengejutkan Chen Fan. Apakah penggarap inti emas di Jupiter surgawi lebih kuat daripada yang ada di planet Tianhuang? Ada beberapa penggarap terhubung dengan pedang roh elemen kayu seperti Chen Fan. Mereka biasanya terbang rendah, tepat di atas pepohonan, sehingga mereka tidak akan terjatuh oleh penggarap inti emas yang sempurna. Aku hampir sampai. Chen Fan menghitung. Ketika dia berada beberapa ratus mil jauhnya dari sumur roh, Chen Fan tiba-tiba melihat gelombang kekuatan Dharma di dekatnya. Seseorang sedang berkelahi. Melihat lebih dekat, seorang pria dan seorang wanita sedang diserang oleh sekelompok monster pohon. Pria itu baru setengah jalan menuju level inti emas dan dia tampaknya tidak dapat menahan monster pohon terhubung sebanyak itu. Kedua kultivator itu tidak tahan lagi dan mereka tiba-tiba melihat Chen Fan. Pria itu langsung berteriak dengan sedikit kegembiraan di matanya. Temanku, tolong bantu kami.
Sementara dia berbicara, monster pohon elemental kayu segera berbalik. Mereka melihat Chen Fan dan mata mereka penuh dengan kekejaman, mengaum. Sekelompok monster pohon memandang Chen Fan dan menggeram padanya, memperingatkannya untuk mundur. Mu Xiao mengirimkan transmisi suara ke Chen Fan dan memberitahunya bahwa monster pohon itu adalah iblis jahat yang paling umum di Jupiter surgawi. Masing-masing berusia lebih dari 1000 tahun. Setelah esensi kehidupan mereka ternoda oleh darah, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang dikenal sebagai monster pohon darah, seperti ini. Mereka adalah makhluk iblis yang memangsa manusia tak berdosa dan haus akan daging. Mereka tersebar di seluruh planet Jupiter surgawi, seperti wabah yang tidak pernah berakhir. Selusin monster pohon mengepung pasangan itu. Tubuh mereka ditutupi kulit kayu tebal, yang mampu menahan pukulan paling mematikan sekalipun. Bahkan murid dari sekte kuat pun menyerah pada ancaman mereka. Setelah Chen Fan menyadari bahwa kedua pembudidaya itu sama-sama manusia, reaksi pertama Chen Fan adalah menyelamatkan mereka. Memang benar bahwa para kultivator perkasa tidak peduli dengan masalah dunia, tetapi hati nurani Chen Fan tidak akan membiarkan dia duduk diam dan menyaksikan mereka mati. Tiba-tiba, gadis yang bersembunyi di belakang pria itu berbicara pelan, "Kakak senior Fu, dia hanyalah seorang penggarap terhubung, mengapa kita meminta bantuan darinya? Kami telah menyalakan suaranya, Penatua Sun dan Penatua Ding akan segera tiba di sini." Dia mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang subur. Dia berusia sekitar 16 tahun, sedikit kesombongan bersembunyi di balik kecantikan wajahnya. Cahaya berkelap-kelip yang memancar dari harta karunnya menunjukkan bahwa dia adalah pewaris kaya dari sekte yang kuat. Dia telah berbicara dengan pelan, tetapi ucapannya tidak luput dari perhatian Chen Fan. "Bodoh sekali," kakak senior Fu mengutuk dalam benaknya, "apakah menurutmu aku belum menyadarinya? Kita akan mati sebelum bantuan datang jika kita tidak menggunakan umpan meriam." Melihat Chen Fan tidak tertarik dengan komentar gadis itu, Fu Qiang dalam hati mengutuk gadis itu sekali lagi. Dia adalah pewaris seorang tetua yang kuat di sektenya, dan kasih sayangnya akan menjadi tangga yang akan membantunya naik ke kekuasaan. Kalau tidak, dia pasti sudah meninggalkannya untuk menangani monster pohon sendirian. Terlepas dari dirinya sendiri, dia menatap gadis itu dengan pandangan menghibur dan berteriak pada Chen Fan, "Rekan kultivator, mohon jangan pedulikan dia. Dia hanyalah seorang anak kecil dan tidak tahu apa-apa. Nama saya Fu Qiang, saya murid dari Sekte Peternakan Roh. Bantuan Anda akan sangat dihargai. Saya tidak membutuhkan imbalan apapun." Chen Fan meliriknya lama-lama dan kemudian memulai seni pedang. Dia mengarahkan jarinya ke pedang terbang elemen kayu, lalu mengeluarkan perintah. Desir, pedang terbang itu berubah menjadi seberkas cahaya biru dan melengkung melintasi langit seperti kupu-kupu yang anggun, meninggalkan jejak debu yang berkilauan. Sebelum monster pohon manapun menyadari apa yang terjadi, pedang telah menebas mereka semua. Retakan, bilahnya menembus 7 monster pohon seolah-olah itu adalah mentega. Mengaum, pemimpin monster pohon sangat marah. Mereka tidak pernah mengira bahwa pedang terbang akan mampu menembus baju besi mereka yang sangat tebal. Jelas sekali bahwa pedang terbang Chen Fan hanyalah harta roh, tidak lebih baik dari pedang yang digunakan oleh Fu Qiang, yang bahkan gagal membuat penyok pada armor monster pohon. Bahkan gadis itu terkejut dengan pukulan dahsyat Chen Fan. "Seni pedang yang menakjubkan," seru Fu Qiang. Tingkat pencapaiannya lebih tinggi daripada gadis itu dan mampu melihat nuansa yang jauh lebih menakjubkan dalam serangan Chen Fan yang tampaknya lemah. Masing-masing tusukan dan tebasan mendarat di titik lemah monster pohon, memotong-motong mereka dalam sekejap. Seni pedangnya setara dengan para penggarap sempurna itu, tambah Fu Qiang. Pergantian peristiwa mengubah sikapnya terhadap Chen Fan dan dia bahkan mengundangnya ke Sekte Peternakan Roh sebagai tamu. "Tidak perlu," jawab Chen Fan dengan tenang. Dia mengacungkan jarinya lagi dan pedang terbang itu membentuk lingkaran di langit dan jatuh ke arah monster pohon lagi. Bahkan saat monster mempertebal pertahanan mereka, pedang itu berubah menjadi 5 sinar cahaya, mereka menusuk hati kelima monster pohon, membunuh mereka. Seni menggandakan aura pedang, mata Fu Qiang berbinar karena kegembiraan. Ini menegaskan bahwa Chen Fan adalah seorang master pedang yang layak atas usahanya untuk mendapatkan sisi baiknya. Kurangnya harta karun tingkat tinggi Chen Fan menyangkal asal-usulnya yang sederhana. Fu Qiang tahu bahwa pikiran orang-orang seperti itu dapat dengan mudah terpengaruh. Desir,
Chen Fan baru mencapai level Conate. Namun, Art of Sword Awakening miliknya sangat mengagumkan. Pedang itu meluncur melintasi langit dengan gerakan yang mengalir dan berubah menjadi senjata dewa yang saleh. Desir, desir, desir. Monster pohon tidak memiliki peluang di bawah serangan gencar Chen Fan. Bilahnya juga menembus pertahanan mereka, saat ki roh kayu bergerak dengan mudah. Chen Fan telah membunuh lebih dari selusin monster pohon dengan mudah, termasuk pemimpin monster tersebut. Mengaum, monster pohon yang tersisa berbalik dan melarikan diri. Chen Fan melambaikan tangan untuk membuat pedang biru itu kembali. Dia hanya ingin menyelamatkan pasangan itu, bukan menjadi pemburu iblis sejati. Ada banyak setan keji di alam semesta, dan melakukan tugas seperti itu adalah hal yang bodoh. Pikiran Chen Fan terfokus pada pengejaran Dao Surgawi, dan tidak dapat diganggu oleh urusan orang bodoh. Terima kasih untuk bantuannya. Bolehkah saya tahu siapa Anda? Saya akan melapor kembali ke Sekte Peternakan Roh dan memberi Anda hadiah besar. Fu Qiang mendekati Chen Fan, berseri-seri dari sisi ke sisi. Sementara itu gadis berbaju merah berdiri dengan wajah dingin dan enggan mendekati Chen Fan. Hehe, tidak perlu. Chen Fan tersenyum dan terbang menjauh. Tiba-tiba, suara marah terdengar dari langit. Siapa yang berani menyakiti muridku? Dengan suara gemuruh, seorang pria berotot dengan wajah penuh janggut muncul di langit. Dia dikelilingi oleh petir dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Itu sudah jelas, dia adalah seorang penggarap inti emas. Apakah itu kamu? Pria berotot itu menatap tajam ke arah Chen Fan dan mencoba membanjiri dia dengan energinya. Pria berjanggut itu adalah seorang penggarap inti emas yang diselimuti sambaran petir biru. Saat dia marah, kekuatannya sangat menakutkan. Petir menyambar dan puluhan pohon di sekitarnya hancur berkeping-keping. Banyak lagi petir biru yang mengelilingi pria itu. Chen Fan merasa seolah ada gunung di atasnya. Semua tanaman dalam jarak puluhan kaki di sekitarnya sepertinya telah dihancurkan oleh tangan tak kasat mata, dan energi mengerikan itu bahkan menjadi nyata, membuat udara membeku. Chen Fan mengerutkan kening dengan ketidakpuasan di matanya. Pria itu mungkin kuat bagi Fu Qiang dan gadis berbaju merah, tapi dia hanyalah penggarap inti emas tingkat menengah bagi Chen Fan. Energinya seperti angin dan bahkan tidak bisa menggerakkan pakaian Chen Fan. Chen Fan pada awalnya tidak ingin berurusan dengannya. Bagaimanapun, dia telah membunuh ribuan penggarap inti emas di planet Tianhuang, tetapi pria itu tampaknya bertekad untuk melawannya. Berdengung, pedang terbang di belakang Chen Fan mengeluarkan cahaya biru buram yang mengelilinginya. Beberapa pedangki melonjak dan membentuk perisai tak terlihat beberapa meter di sekelilingnya, menghalangi semua energi yang menindas. Menarik, pria berjanggut itu terkejut. Dia tahu betapa tajam dan menakutkannya tatapannya. Banyak murid di sekte tersebut akan gemetar ketika dia menatap mereka. Apakah penggarap Conate yang lemah ini tidak terpengaruh olehnya? Ketika pria itu hendak memberikan tekanan lebih pada Chen Fan, Fu Qiang dengan cepat berkata, "Petugas Ding, berhenti. Dia menyelamatkan hidup kita sebelumnya. Dia jelas bukan pembunuhnya." Di bawah tekanan Fu Qiang, gadis berbaju merah juga memberikan penjelasannya. Pria berjanggut itu adalah petugas Ding. Dia tidak peduli dengan Fu Qiang karena dia hanyalah murid dari sesepuh sekte luar, meskipun segalanya akan berbeda jika gurunya, penggarap sempurna Pova, hadir. Namun, gadis berbaju merah itu didukung oleh pemimpin leluhur dari Sekte Peternakan Roh. "Saya senang kamu baik-baik saja." Petugas Ding tersenyum. Dia melihat ke arah lusinan mayat monster pohon di tanah dan melihat bahwa mereka telah dibunuh oleh pedang terbang yang menembus jantung mereka. Dia sedikit terkejut. Petugas Ding mengenal Fu Qiang dan gadis itu tidak berlatih seni pedang. "Kami terjebak oleh monster pohon ini dan kami telah menggunakan semua jimat kami. Kami juga mengeluarkan kembang api penyelamat dan hanya bisa menunggu seseorang menyelamatkan kami. Jika orang ini tidak datang dan membunuh monster pohon itu, kami mungkin tidak akan bertahan sampai Anda datang," jelas Fu Qiang. Dia tahu seni pedang yang begitu kuat. Petugas Ding menilai Chen Fan dan tidak percaya. Fu Qiang hanyalah seorang penggarap formasi inti, jadi dia pasti berpikir Chen Fan layak untuk direkrut. Namun, petugas Ding sudah menjadi penggarap inti emas tahap menengah dan hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi penggarap inti emas tingkat puncak. Begitu mereka mencapai level seperti itu, inti emas di bawah kelas 5 tidak berarti apa-apa baginya. Bahkan jika seni pedang Chen Fan sebanding dengan penggarap kesempurnaan seni pedang,
itu hanyalah seni pedang. Petugas Ding bisa meledakkan segala sesuatu dalam jarak 10 mil dengan seni guntur jika dia mau, itu bukan masalah besar tidak peduli seberapa kuat seni pedang Chen Fan. Itulah sebabnya petugas Ding hanya mengangguk ke arah Chen Fan dengan acuh tak acuh, tetapi sangat memperhatikan gadis itu. Kakak Fu, Kakak Zhang, apakah kalian berdua baik-baik saja? Lalu, beberapa sinar cahaya datang dari jauh. Mereka adalah murid dari Sekte Peternakan Roh. Itu memang salah satu dari 3 sekte besar di Jupiter Surgawi. Para penggarap terhubung di antara para murid memiliki kekuatan Dharma yang kuat dan landasan yang kuat, yang melampaui penggarap terhubung pada umumnya. Adapun penggarap inti emas mereka pada dasarnya berada di atas kelas 5. Pemuda berpakaian putih yang memimpin kelompok penyelamat tampaknya memiliki inti emas dengan kualitas superior. Senior, melihat pemuda itu, bahkan Fu Qiang dan petugas Ding segera membungkuk. Pria muda berpakaian putih itu diselimuti lapisan rune. Dia melirik sekilas ke semua orang yang hadir dan hanya mengangguk lembut ketika dia melihat saudari Zhang. Jika kamu baik-baik saja, segera pergi ke sumur roh. Penatua Sun sedang menunggu kita, kata pemuda itu. Saudara Chen, ini senior kami, Qi Feng, yang dikenal sebagai penggarap rune roh yang sempurna. Dia pandai menggunakan rune dan seni rahasia. Saya yakin Anda pernah mendengar tentang dia, kata Fu Qiang sambil tersenyum setelah menanyakan namanya kepada Chen Fan. Sumur roh akan segera dibuka. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Itu hanya terbuka untuk penggarap dari 3 sekte besar. Jika kita pergi bersama, aku akan mencarikan tempat untukmu juga. Tidak dibutuhkan. Chen Fan hendak menggelengkan kepalanya. Gadis berbaju merah berkata dengan tidak sabar, Kakak Fu, ayo berangkat. Sumur roh akan segera ditutup. Kita akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pencerahan. Dia menatap Chen Fan dengan tidak sabar saat dia berbicara. Fu Qiang bersikeras, tapi Chen Fan menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik. Kalau dia tidak datang, dia rugi. Hanya sejumlah kecil kultivator yang bisa masuk ke dalam sumur roh setiap tahunnya dan sumur itu dijaga oleh para kultivator dari Sekte Suci Monster Kuno, pembudidaya lainnya dilarang masuk. Dia hanya akan membuang-buang waktunya jika pergi ke sana. Gadis berbaju merah itu mendengus. Suster Zhang, Fu Qiang lalu mengangguk ke arah Chen Fan dan mengikuti yang lainnya. Tidak sekalipun pemuda berpakaian putih itu melihat ke arah Chen Fan, atau para penggarap lainnya dari Sekte Peternakan Roh. Mereka adalah orang-orang yang sangat berbeda. Mereka adalah murid unggul dari Sekte Peternakan Roh, sementara Chen Fan hanyalah seorang kultivator nakal di tingkat Conate. Nasib mereka sudah ditentukan sejak awal. Sebaiknya kamu mengambil jalan memutar jika kamu tidak ingin pergi ke sumur roh. Hanya penggarap dari 3 sekte besar yang bisa memasuki tempat itu. Monster kayu yang menjaga sumur roh itu kejam dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada penggarap lainnya. Jika Anda mengunjungi Sekte Peternakan Roh suatu hari nanti, carilah saya. Saya sendiri yang akan datang dan menyambut Anda, kata Fu Qiang tulus. Namun, Chen Fan menanggapi dengan dingin, yang membuat marah gadis berbaju merah itu. Para penggarap lain dari Sekte Peternakan Roh, termasuk Qi Feng, juga kesal. Ayo pergi, kata Qi Feng. Fu Qiang pada akhirnya hanya bisa pergi. Desir. Ketika orang-orang dari Sekte Peternakan Roh berubah menjadi berkas cahaya dan menghilang di langit, Chen Fan terbang menuju sumur roh dengan pedang terbang biru. Kejadian itu hanyalah hal yang tidak penting dalam perjalanannya. Yang paling dia khawatirkan adalah apakah Jupiter Surgawi memiliki arai pemutus langit bela diri sejati seperti planet Tianhuang. Untuk ini, Chen Fan harus menunda perjalanannya kembali ke bumi dan tinggal di sana sebentar. Suara mendesing. Dia melewati beberapa ratus mil dalam sekejap. Segera, dia melihat bulan hijau raksasa melayang di langit. Ketika dia semakin dekat, dia menemukan bahwa bulan hijau sebenarnya adalah kawah gunung berapi besar. Sinar lampu hijau memancar keluar seperti pilar hijau. Rombongan tiba di sumur roh. Berhenti. Sumur roh adalah tanah suci monster. Hanya pembudidaya dari 3 sekte besar yang boleh masuk. Monster kayu datang dalam sorotan lampu hijau dan menoleh dengan wajah tidak ramah. Kulitnya seperti kulit kayu tua yang mati dan tampak seperti monster pohon yang gagal bertransformasi, tetapi ia membawa kekuatan Dharma elemen kayu dan energi inti emas yang kuat. Ada aura hijau di sekitarnya, menghasilkan suara mendengung dalam radius 100 kaki.
Kami adalah murid dari 3 sekte. Beberapa penggarap nakal ingin mengelabui monster kayu, namun langsung tersingkir. Beberapa orang bahkan menyembunyikan diri mereka di dalam cahaya dan mencoba masuk ke dalam sumur roh dari atas, namun susunan yang melindungi area tersebut menemukan mereka. Mereka segera terekspos dan beberapa monster kayu muncul, pada akhirnya mencabik-cabik mereka. Jadi, banyak kultivator terhenti di luar sumur roh. Kebanyakan dari mereka adalah petani nakal. Monster kayu hanya mengizinkan murid dari 3 sekte besar untuk melewatinya. Sumber daya terbaik di Jupiter surgawi ada di tangan 3 sekte. Kapan kita, para penggarap nakal, bisa mendapatkan kesempatan? Keluh seorang kultivator. Chen Fan berdiri di udara dan melihat ke dalam sumur roh dengan mata dharmanya. Bagian luar sumur roh bagaikan kawah gunung berapi, namun bagian dalamnya sangat luas. Saat dia melihat lebih dalam, kiro elemen kayu menjadi lebih padat, yang hampir bisa menumbuhkan roh kayu. Roh ki di sini sama padatnya dengan yang ada di tanah dewa di Loh Setan kuno. Pasti ada sesuatu yang istimewa. Mata Chen Fan berbinar, kehendak abadinya sangat kuat. Ia langsung melewati susunan di luar sumur roh, melewati beberapa monster yang tersembunyi di dalamnya, dan masuk jauh ke dasar. Ada susunannya. Chen Fan mengerutkan kening. Kehendak keabadiannya merasakan gangguan dari susunan tak kasat mata, namun mustahil bagi susunan normal tingkat jiwa baru lahir atau bahkan susunan ilahi untuk memblokirnya. Di sisi lain, susunan itu seperti dinding besi yang tidak bisa ditembus. Peluang Jupiter surgawi harus ada. Chen Fan yakin, kehendak abadinya sangat kuat setelah diperkuat oleh bayi ilahi 9 lubang dan tidak ada apapun di planet Tianhuang atau bahkan di wilayah planet terbengkalai yang dapat menghalanginya. Namun susunannya benar-benar berhasil, artinya ia bukan milik wilayah planet ini, dan itu bahkan mungkin bukan hasil karya sekte besar di lautan bintang. Itu pasti ada hubungannya dengan tanah dewa atau yang disebut peluang. Desir, saat Chen Fan hendak membaca mantra untuk melewati monster dan memasuki sumur roh, sebuah suara terkejut terdengar. Temanku, dia berbalik. Fu Qiang berdiri dalam cahaya. Gadis berbaju merah, petugas Ding dan Qi Feng juga ada di sana. Mereka terkejut melihat Chen Fan, dan mereka memandangnya dengan sedikit jijik. Bukankah dia menolak ikut bersama kita? Kenapa dia ada di sini sekarang? Apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menyelinap masuk dengan Conate levelnya? Suster Zhang berkata dengan nada mengejek, "Kakak, diamlah. Bagaimanapun juga, dia menyelamatkan hidup kita," kata Fu Qiang sambil menarik gadis berbaju merah ke belakangnya. Dia terus meminta maaf kepada Chen Fan dan mengatakan saudari Zhang hanya bodoh. Pada akhirnya, dia mengundang Chen Fan untuk pergi ke sumur roh bersama mereka lagi. Fu Qiang berkata, "Jangan khawatir, mereka akan mengizinkan saya menerima 1 orang lagi." Baiklah, Chen Fan mengangguk. Dia telah merencanakan untuk memasuki sumur roh, tidak peduli apakah dia harus menyelinap masuk atau memaksa. Masuk, jadi, mengikuti Fu Qiang akan memiliki tujuan yang sama. Dia bersikeras untuk tidak ikut dengan kita saat itu, dan sekarang dia mengikuti kita. Gadis berbaju merah itu mendengus jijik. Chen Fan meliriknya tapi tetap diam. Gadis kecil itu tampak lucu. Dia sombong dan keras kepala, tapi dia bukan orang jahat. Namun, Chen Fan tidak mempedulikan hal seperti itu. Tidak peduli apakah dia baik atau jahat, dia bisa membunuhnya begitu saja jika dia berlebihan. Penguasa langit mistik utara tidak akan mempermasalahkan semut seperti itu. Dia bisa saja menginjaknya jika itu membuatnya kesal. Seorang tetua dengan tongkat terbatuk dan berkata, "Ayo pergi." Menurut Fu Qiang, dia adalah Penatua Sun, seorang tetua sekte dalam yang memimpin para penggarap sekte peternakan roh ke tempat ini. Kekuatannya tidak dapat diprediksi dan dia telah menjadi setengah dewa surgawi jauh sebelumnya. Tiba-tiba, seseorang tertawa. "Haha, kamu datang lebih awal." Lusinan petir kemudian mulai menyambar jauh, lalu mendarat di depan semua orang dalam sekejap. Sekelompok kultivator muncul, dikelilingi oleh petir. Institut Kutub Guntur. Pada saat itu, bahkan Fu Qiang dan Qi Feng pun terlihat serius. Institut Thunderpole adalah yang paling kuat di antara 3 sekte. Untungnya, mereka memiliki hubungan yang baik dengan sekte peternakan roh. Di antara para pembudidaya mereka, hampir 20 di antaranya adalah penggarap inti emas dan ketiga pemimpin saat ini diselimuti oleh petir dengan warna berbeda.
Petir mereka dapat memecahkan udara dan mereka tampaknya memiliki inti emas tingkat tinggi, menunjukkan betapa kuatnya Institut Kutub Guntur. Kemudian, para murid dari Sekte Suci Monster Kuno juga telah tiba. Mereka adalah sekelompok monster yang belum sepenuhnya berubah. Mereka ganas dan dikelilingi oleh ki darah, seperti binatang buas. Mereka tampak garang dan licik, dan jelas sekali cerdas. Murid terkuat dari Sekte Suci Monster Kuno semuanya adalah penggarap inti emas. Begitu mereka muncul, mereka mulai membuat keributan dengan orang-orang dari Institut Kutub Guntur. Senior Qi Feng, 3 kepala Institut Kutub Guntur dan Pangeran Monster dari Sekte Suci Monster Kuno ada di sini, hampir semua pembudidaya muda terbaik di Jupiter Surgawi, kata Fu Qiang dengan serius. Saudari Zhang sangat senang dan matanya berbinar. Dia memandang Qi Feng, yang memiliki tanda di sekujur tubuhnya, dan ketiga kepala suku, yang dikelilingi oleh petir. Dia kagum bahkan ketika dia melihat Pangeran Monster yang berubah menjadi manusia. Bukan hanya dia, hampir semua kultivator wanita yang hadir tertarik pada kelima orang tersebut. Chen Fan melirik sekelompok orang dari Thunderpole Institute dan merasakan ada sesuatu yang tidak beres ketika dia melihat seorang pemuda berjubah kuning. Pemuda itu juga merasakan hal yang sama. Dia kembali menatap Chen Fan dan tersenyum. Chen Fan berbalik dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Tapi dia sebenarnya terkejut. Energinya sempurna dan dia tampak sangat berbeda dari penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang. Dia rupanya dari Star Ocean. Energi dalam dirinya juga berbeda dengan Luo Changshen dan Tuan Naga, tetapi kekuatan dharmanya sangat kuat, sebanding dengan Luo Changshen. Dia berasal dari sekte besar mana di Lautan Bintang. Hati Chen Fan tenggelam. Luo Changshen, Tuan Naga, lalu kultivator berjubah kuning ini. Ini berarti orang-orang dari Lautan Bintang mulai berkumpul di wilayah planet terbengkalai. Dia sudah melihat beberapa di planet Tianhuang dan Jupiter Surgawi, jadi berapa banyak dari mereka yang ada di wilayah planet di wilayah tengah. Memikirkan hal ini, Chen Fan tidak bisa menahan amarahnya dan dia ingin segera kembali ke bumi, tetapi dia menghentikan dirinya sendiri. Dia harus mencari tahu kebenaran tentang Jupiter Surgawi. Hanya dengan begitu dia bisa mengetahui siapa dalang di balik semua ini dan bersiap ketika dia kembali ke bumi. Sumur roh terbuka. Kemudian, kawah raksasa itu bergetar sedikit dan pilar lampu hijau menghilang. Sumur roh resmi dibuka. Ada keributan di kerumunan, tapi tidak ada yang berani melangkah maju di depan monster kayu. Seorang kultivator wanita cantik dari Institut Thunderpole berkata kepada pemuda berjubah kuning, "Ayo pergi, Saudara Lin." Kultivator perempuan itu tinggi dan cantik. Dia memiliki warna kulit seperti gandum dan anggun. Dia adalah kultivator wanita terbaik di Institut Thunderpole yang memiliki inti emas kelas 6. Dia penasaran dengan pemuda itu, dia diselimuti kabut, yang membuat orang tertarik padanya. "Terima kasih telah mengundangku ke sini." Pria muda itu tersenyum pada kultivator perempuan. Wajahnya langsung memerah. Pemuda itu berbalik dan senyumnya menghilang. Bagaimana Lin He melihat seorang kultivator wanita dari wilayah planet Tandus? Menjadi tuan muda yang terkenal di seluruh alam surgawi kecil selatan, banyak orang di berbagai wilayah planet mengetahui Lin He dari Sekte Matahari Iblis. Kultivator perempuan yang tak terhitung jumlahnya ingin menikah dengannya. Lin He sangat kuat, bahkan Master Sekte dan leluhur dari Institut Kutub Guntur pun tidak mampu menghadapinya. Tapi kenapa aku merasa seperti dalam bahaya? Seolah-olah ada binatang buas yang sedang menatapku. Lin, dia bertanya-tanya. Mu Xiao, master dari Sekte Suci Monster Kuno dan kultivator dengan level tertinggi di Jupiter Surgawi, telah menghilang beberapa ribu tahun yang lalu. Namun, Master Sekte dari Institut Kutub Guntur dan kepala serta tetua agung dari Sekte Peternakan Roh paling banyak adalah penggarap jiwa baru lahir tingkat menengah. Mereka sebenarnya adalah penggarap jiwa baru lahir palsu, jadi mereka tidak akan bisa menyakitinya. Mungkin murid dari sekte abadi lainnya juga datang ke Jupiter Surgawi. Mereka menggali kuburnya sendiri. Kilatan cahaya ungu melintas di mata Lin He. Dia tersenyum jahat sambil meletakkan tangannya di pinggang kultivator cantik itu. Kultivator perempuan tidak melawan dan wajahnya menjadi lebih merah. Saat itu juga, penggarap dari 3 sekte terbang ke sumur roh di bawah pimpinan monster kayu. Mereka yang masuk saat ini sebagian besar adalah penggarap Conate dan Golden Core, sementara Penatua Sun dan petugas Ding tetap berada di luar.
Murid-murid muda yang pergi ke sumur roh untuk pertama kalinya memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan pencerahan dan mendapat terobosan. Kita biarkan anak itu mengusir kita. Petugas Ding memandang Chen Fan dan mendengus. Dia menyelamatkan nyawa Ling Meng. Tidak apa-apa memberinya tempat di sumur roh. Sekte peternakan roh adalah sekte besar di planet ini dan kami berperilaku baik. Selain itu, Ling Meng adalah keturunan yang paling dipuja oleh leluhur, kata Penatua Sun. Sementara itu, penggarap dari 3 sekte telah memasuki sumur roh. Mereka merasa tempat itu ramai dan spirit Qi jauh lebih padat daripada tempat budidaya lainnya di dunia luar. Bahkan ada energi Dao yang membuat mereka ingin segera mulai berkultivasi. Itu memang merupakan tanah suci tertinggi di Jupiter surgawi. Semakin dalam mereka masuk ke dalam sumur roh, semakin padat Qi rohnya. Desir, oleh karena itu, banyak petani yang terbang turun dengan cepat dan mencoba turun ke bawah, menempati tempat terbaik untuk bercocok tanam. Namun, penggarap Conate yang normal tidak mampu menyelam lebih dari 1000 kaki, bahkan yang lebih kuat pun akan berhenti di ketinggian 1030 kaki. Tempat ini seharusnya baik-baik saja. Fu Qiang menemukan sebuah platform dan memberitahu Zhang Lingmeng tentang hal itu. Mereka berencana untuk bercocok tanam di sini. Di mana saudara Chen? Fu Qiang bertanya-tanya. Dia paling banyak adalah Conate cultivator tahap awal dan fondasinya tidak cukup kuat. Saya pikir dia hanya bisa berjalan 3-400 kaki, kata Zhang Lingmeng dengan nada meremehkan dan tiba-tiba menjadi serius. Saudara Fu, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi tidak ada gunanya mengikatnya. Bahkan jika dia memiliki terobosan, dia hanya bisa mencapai level Conate tingkat menengah dan masih beberapa negara bagian lagi dari level inti emas. Selain itu, seni kultivasi yang ia praktikkan tidaklah murni. Saya khawatir dia hanya dapat membentuk inti emas tingkat rendah. Dia tidak ada gunanya bagimu, tidak peduli seberapa kuat seni pedangnya. Namun, jika Anda bekerja lebih keras dan membentuk inti emas kelas 6, Anda akan menjadi salah satu kultivator terbaik di bawah senior. Pada saat itu, leluhur kami mungkin setuju untuk mengizinkan kami menikah ketika tuanmu datang untuk meminta izin. Fu Qiang terkejut mendengar Zhang Lingmeng mengatakan hal seperti itu. Dia lalu menghela nafas. Kukira, meskipun Chen Fan mengetahui seni pedang yang kuat, dia hanyalah seorang penggarap terhubung, dan dia benar-benar berbeda dari murid sekte besar seperti mereka. Kamu benar, bagaimanapun, kekuatan dan level lebih penting di alam budidaya. Saya seharusnya bisa membentuk inti emas kelas 5 atau bahkan kelas 6 setelah kunjungan ini. Seharusnya lebih mudah bagiku untuk menikahimu. Memikirkan hal ini, Fu Qiang melepaskan keinginannya untuk mengikat Chen Fan. Ketika inti emasnya mencapai kelas 6, Chen Fan akan tetap menjadi penggarap terhubung, bahkan jika seni pedangnya kuat. Seperti yang dikatakan petugas Ding, dia bisa saja membunuhnya dengan sambaran petir. Keterampilan tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Keduanya kemudian menenangkan diri dan mulai berkultivasi dengan menyilangkan kaki. Sementara itu, Chen Fan telah mencapai kedalaman 10.000 kaki di bawah sumur roh. Itu adalah dasar sumur. Bahkan penggarap inti emas tahap puncak akan kewalahan di tempat seperti itu, dan hanya beberapa penggarap tua atau penggarap jiwa baru lahir yang dapat tinggal di sana untuk waktu yang lama. Itu di sini, Chen Fan melihat ke bawah. Itu adalah penghalang yang mengganggu kehendak abadi Chen Fan. Lapisan lampu hijau muncul di depan Chen Fan. Itu menyinari seluruh dasar sumur roh, sepertinya tidak bisa dihancurkan. Lebih penting lagi, ia membawa energi unsur kayu yang kuat. Itu bukanlah arai pemutus langit bela diri sejati. Ini, sementara Chen Fan mengerutkan kening. Seseorang berkata dengan kaget, kamu.